Halo, perkenalkan nama saya Termila Sari Mauro dengan NIM 23024076 dari kelas 5T3. Dan dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang metode simple additive weighting atau SAW dalam konteks kecerdasan buatan. Pertama, mari kita pahami apa itu simple additive weighting atau SAW. SAW adalah metode untuk menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Metode ini bekerja dengan cara memberikan bobot untuk setiap kriteria, lalu menghitung nilai total dari setiap alternatif. Selanjutnya, sebagai studi kasus, kita akan menentukan lokasi terbaik untuk membangun sekolah dasar. Di sini ada data alternatif untuk lokasi: A1 Brongrong, A2 Kembang Tanjung, A3 Padang Tiji, A4 Pidi, dan A5 Sigli. Kemudian ada data kriteria yang digunakan. C1 kepadatan penduduk atau semakin padat semakin baik. Dan C2 angka kelahiran semakin tinggi semakin baik. C3 jarak dengan penduduk semakin dekat semakin baik. C4 jarak dengan SD lain semakin jauh semakin baik. Dan yang terakhir C5 harga tanah semakin murah semakin baik. Angka pertama dalam SAW yaitu menentukan bobot untuk setiap kriteria. Bobot menunjukkan tingkat kepentingan setiap kriteria. Total bobot harus sama dengan 1 atau 100. Berikut bobot yang ditetapkan. W1 kepadatan penduduk sama dengan 0,15 atau 15%. Lalu W2 angka kelahiran sama dengan 0,20 atau 20%. W3 atau jarak dengan penduduk sama dengan 0,25 atau 25%. W4 jarak dengan SD lain sama dengan 0,20 atau 20%. Dan W5 atau harga tanah sama dengan 0,20 atau 20%. Total sama dengan 1,00 atau 100%. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menentukan benefit dan cost. Kriteria benefit atau keuntungan yaitu semakin besar nilainya semakin baik. Dan kriteria cost atau biaya semakin kecil nilainya semakin baik. Nah, di sini C1 atau kepadatan penduduk kriterianya benefit, C2 atau angka kelahiran kriteria benefit, C3 jarak dengan penduduk kriteria benefit, C4 jarak dengan SD lain kriteria benefit, dan C5 harga tanah kriteria cost. Selanjutnya langkah ketiga adalah membuat data awal. Berikut data setiap alternatif untuk setiap kriteria. A1 Grongrong, C1 67, C2 45, C3 35, C4 40, C5 78, A2 C1 90, C2 50, C3 40, C4 35, C5 65. A3 C1 75, C2 78, C3 30, C4 45, C5 55. A4 C1 80, C2 4, C2 55, C3 45, C4 30, C5 70. Dan yang terakhir A5 C1 70, C2 42, C3 25, C4 50, C5 20. Langkah keempat itu normalisasi matriks. Dan rumus untuk kriteria benefit adalah RIJ sama dengan XIJ dibagi dengan nilai maksimum dari XIJ. Dan rumus untuk kriteria cost adalah RIJ sama dengan nilai minimum dari XIJ dibagi dengan XIJ. Selanjutnya, mencari nilai maksimum dan minimum dari data awal. Nilai maksimum untuk kriteria C1 adalah 90. Nilai maksimum untuk kriteria C2 adalah 55. Nilai maksimum untuk kriteria C3 adalah 45. Nilai maksimum untuk kriteria C4 adalah 50. Dan nilai minimum untuk kriteria C5 adalah 20. Dengan keterangan C1, C2, C3, dan C4 adalah kriteria benefit. Digunakan rumus benefit. Dan
Dan C5 adalah kriteria Gauss, digunakan rumus Gauss. Selanjutnya perhitungan normalisasi. Ini ada contoh perhitungan normalisasi untuk alternatif A1 atau brom-brom. C1 yang merupakan kriteria benefit, 67 dibagi 90 sama dengan 0,744. C2 benefit, 45 dibagi 55 sama dengan 0,818. Untuk C3 benefit, 35 dibagi 45 sama dengan 0,778. Untuk C4 benefit, 40 dibagi 50 sama dengan 0,800. Dan untuk C5 yang merupakan kriteria Gauss, yaitu 20 dibagi 78 sama dengan 0,256. Berikut adalah tabel matriks normalisasi hasil perhitungan untuk semua alternatif. Alternatif A1, C1 0,744, C2 0,818, C3 0,778, C4 0,800, C5 0,256. Alternatif A2, C1 1,000, C2 0,909, C3 0,889, C4 0,700, C5 0,308. Alternatif A3, C1 0,833, C2 0,691, C3 0,667, C4 0,900, C5 0,364. Alternatif A4, C1 0,889, C2 1,000, C3 1,000, C4 0,600, C5 0,286. Alternatif A5, C1 0,778, C2 0,764, C3 0,556, C4 1,000, dan C5 1,000. Kelima, rankingan bagian pertama. Kalikan setiap nilai normalisasi dengan bobot kriteria. Di sini ada contoh perhitungan untuk alternatif A1. Nilai normalisasi C1 untuk A1 adalah 0,744 dikalikan dengan bobot C1 yaitu 0,15, hasilnya 0,112. Nilai normalisasi C2 untuk A1 adalah 0,818 dikalikan dengan bobot C2 yaitu 0,20, hasilnya 0,164. Nilai normalisasi C3 untuk A1 adalah 0,778 dikalikan dengan bobot C3 yaitu 0,25, hasilnya 0,195. Nilai normalisasi C4 untuk A1 adalah 0,800 dikalikan dengan bobot C4 yaitu 0,20, hasilnya 0,160. Dan terakhir nilai normalisasi C5 untuk A1 adalah 0,256 dikalikan dengan bobot C5 yaitu 0,20, maka hasilnya 0,051. Di sini ada tabel hasil perkalian R dan W untuk setiap alternatif. Ada A1, C1 0,112, C2 0,164, C3 0,195, C4 0,160, C5 0,051. Alternatif A2, C1 0,150, C2 0,182, C3 0,222, C4 0,140, C5 0,062. Kemudian alternatif A3, C1 0,125, C2 0,138, C3 0,167, C4 0,180, dan C5 ada 0,073. Alternatif A4, C1 0,133, C2 0,200, C3 0,250, C4 0,120, C5 0,057, dan alternatif A5, C1 0,117, C2 0,153, C3 0,139, C4 0,200, C5 0,200. Selanjutnya di sini adalah langkah ke-6, yaitu rankingan bagian kedua.
menjumlahkan semua nilai dari setiap alternatif. Contoh untuk A1, 0,112 ditambah 0,164 ditambah 0,195 ditambah 0,160 ditambah 0,051 sama dengan 0,682. Dan di sini ada tabel nilai akhir dan peringkat. Untuk A1 0,682 peringkat kelima, A2 0,756 peringkat kedua, A3 0,683 peringkat keempat, A4 0,760 peringkat ketiga, dan A5 0,809 sebagai peringkat ke-1 atau terbaik. Selanjutnya kesimpulan. Analisis dengan metode SAW atau Simple Additive Weighting untuk menentukan lokasi terbaik pembangunan sekolah dasar menghasilkan Sigli A5 sebagai pilihan terbaik dengan nilai tertinggi 0,809. Alasannya, Sigli memiliki keunggulan pada harga tanah termurah dan jarak optimal dengan SD lain. Metode SAW digunakan untuk memastikan objektivitas keputusan melalui normalisasi data, pembuatan kriteria, dan perhitungan nilai akhir, sehingga memberikan rekomendasi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan dengan demikian presentasi saya mengenai penerapan metode Simple Additive Weighting, saya ucapkan terima kasih.